Nadrallahi imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, memberikan keanugerahan, memberikan rahmatnya, menganugerahi daripada fadlnya kepada seseorang yang mendengarkan daripada apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, lalu dia benar-benar mengamati betul, benar-benar merenung insafi. Fa'addaha, tidak hanya mendengar lalu merenung insafi, tetapi beliau juga menunaikan dari apa yang pernah didengarnya, sebagaimana yang pernah dilakukan juga oleh Nabi kita Maulana SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bila bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau memuji kepada Allah adalah Tuhan bagi seluruh makhluk-makhluknya yang memiliki nyawa. Perbedaan mendasar antara alamin dengan alam tadi apa? Kalau alamin itu adalah makhluk yang bernyawa, kalau alam adalah makhluk yang tidak memiliki nyawa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ujian itu juga dialamatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kezaliman itu adalah musuh nyata. Ya, musuh nyata bagi Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari sifat zalim. Wassalatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Salawat berikut juga salam takzim dihadiahkan dari As-Suyuti. As-Suyuti kepada sosok manusia sebaik-baik daripada manusia, sebaik-baik dari semua ciptaannya, Paduka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Salawat berikut juga dengan taslimnya, salamnya, salam hormat, salam takzim dialamatkan kepada seluruh keluarga. Keluarga terbagi menjadi 3. Kalau di sini terbagi menjadi 2. Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengutip dengan 2. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikatakan keluarga yang pertama ketika memiliki garis turunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau pengertian yang kedua, Syekh Nawawi mengutip, dikatakan keluarga adalah bila mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan redaksi au atqiyai ummatih wa sahbihi. Dan juga sahabat mendapatkan salawat lagi salam dari Syekh As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, siapa gerangan sahabat? Dikatakan Syekh Nawawi, dia sahabat adalah orang-orang yang apa itu? Sahabat wasabi. Man istama'a mu'minan bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da nabi. Orang dikatakan sahabat Nabi ketika mereka pernah berkumpul, berjumpa, bersua dengan Nabi setelah diangkatnya beliau sebagai nabi. Berarti lepas dari usia 40 tahun kok pernah bertemu, maka itu dikategorikan sebagai sahabat. Mengacu kepada ini keterangan dalam kondisi mukmin ya. Berarti Abu Lahab bukan sahabat karena dia enggak beriman. Berarti mereka yang pernah berjumpa dengan Nabi sebelum diangkatnya beliau juga bukan dikatakan sebagai apa? Sahabat. Satu lagi, ijtama'ah. Orang kalau hidup bareng tapi enggak pernah kumpul, enggak pernah bersanding, itu juga tidak dikategorikan sahabat. Dalam hal ini tentu Uwais Al-Qarni dari Yaman itu beliau tidak terlegitimasi sebagai sahabat. Lepas dari itu, mudah-mudahan kita mendapatkan percikan daripada keberkahan para sahabat ini, dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ajma'ina, seluruhnya, semuanya, sebagai taukid dari al dan as-sahbi. Fa inni aratu an ajma'a kitaban lil akhbari. Maka kemudian amma ba'du, setelah As-Suyuti mengutip satu hadis, mengawali bismillah dan alhamdulillah serta sholawatnya, beliau kemudian mengucapkan fa inni aratu an ajma'a kitaban lil akhbari an-nabawiyyati wal atharil marwiyyati. Saya ingin mengumpulkan satu karangan kitab yang di dalamnya itu termuat daripada beberapa khobar atau hadis. Hadis yang tentu bersumber bermuara dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian juga beliau mengutip beberapa athar al-manqulat yang tersambung dengan beliau Nabi melalui jalur sanad yang sahih, yang absolut, wathiqin, yang teruji. Fataratu wa wada'tu fataratu al-asanida. Kemudian saya menempatkan daripada ini sanad, ini mata rantai, wa ba'tu 40 baban min kulli babin 10 ahaditsa wa samaitu bab al-hadits. Hadis-hadis yang termuat dalam ini kitab itu terpola menjadi 40 bab. Di setiap babnya ada 10 hadis.
yang masing-masing hadis itu terangkai mata rantai sanadnya terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter daripada ini karangan, saya namakan ini kitab dengan sebutan Lubabul Hadis. Oke? Wa asta'inu billahil azim. Semoga Allah, saya meminta perlindungan agung alal gaumil kafirin, dari sengatan, dari bulian, dari serangan orang-orang kafir. Dan mudah-mudahan kita estu dilindungi oleh Allah dari segala apapun yang bentuknya itu berbahaya, termasuk dari agresi kaum kafir. Amin ya rabbal alamin. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Di bab awal beliau membicarakan tentang keistimewaan dan keutamaan ilmu dan ulama. Lanjut, Bib. Al-babul tsani. Ada mutarjim wa anta taqra. Al-babul tsani. Al-babul tsani fi fadilatil la ilaha illallah. Bab yang kedua itu beliau akan berbicara tentang keistimewaan, keutamaan lafaz la ilaha illallah. Al-babul tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Di bab ketiga beliau juga akan berbicara tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim dan segala hal ihwal tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi fadilati sholati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan daripada sholawat ini akan dikemukakan oleh beliau di bab yang keempat. Tamam. Al-babul khamisu fi fadilatil iman. Beriman kepada Allah itu memiliki juga keistimewaan, dan itu akan tertuang dalam bab yang kelima. Babus sadisu fi fadilatil wudu. Bab yang keenam itu akan berbicara tentang keistimewaan daripada ibadah berupa wudu. Al-babus sabi'u fi fadilatis siwak. Siwak juga menjadi standar keistimewaan yang akan disampaikan, diutarakan lebih rinci nantinya di bab yang ketujuh. Al-babus tsaminu fi fadilatil adzan. Azan yang oleh banyak orang itu diabaikan, sekalipun bahkan dia berjamaah dengan 2 orang, itu akan disampaikan keistimewaannya di bab yang ke-8. Al-babut tasi'u fi fadilati sholatil jamaah. Bab yang ke-9 itu beliau akan berbicara tentang keistimewaan salat berjamaah. Al-babul 'ashiru fi fadilatil jumu'ah. Dan yang ke-10 babnya itu akan berbicara tentang keistimewaan, keutamaan, fadilah dari salat Jumat. Al-babul 11 fi fadilatil masajid. Yang ke-11 di babnya itu berbicara tentang keistimewaan daripada masjid. Al-babul 12 fi fadilatil amaim. 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 Ish al-amaim? Ish al-amaim? Amaim. Qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Jalili, wa yukrahu kullu ma khalafa zi Arab wa syabahu zil a'ajim. Amaim. Ish al-amaim? Al-imamah bil imamah. Imam. Imam. Pakai imamah. Sah? Pakai imamah. Imamah jam' ama. Amaim. Mama di bandara. Mama ke bandara. Dia keluar dulu aja. Kalau enggak bak sini. Fi fadilatil amaim. Amaim. Ish al-amaim? Bidzabat. Imamah sah? Imamah. Udung-udung sah? Ayo, terus lanjut. Al-babul 13 fi fadilatis shaum. Yang ke-asari asyar, yang ke-17, maaf ya 17 ya. Berapa? Tinggal 13. As-salis. As-salis. Oh, as-salis itu fadilatul shaum, keistimewaan puasa. Lanjut. Al-babul 14 fi fadilatil faraid. Faraid. Ya, perkara yang oleh Allah itu dianggap fardu memiliki keistimewaan, dan itu tertuang dalam bab yang ke-14. Lanjut. Al-babul 15 fi fadilatis sunnah. Ada sekian banyak kesunahan yang nantinya disampaikan oleh beliau Syekh As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti di bab yang ke-15. Lanjut. Al-babul 16 fi fadilatiz zakat. Keutamaan zakat ada di bab yang ke-16. Lanjut. Al-babul 17 fi fadilatis shadaqah. Keistimewaan sedekah tertuang dalam bab yang ke berapa? 17. Al-babul 18 fi fadilatis salam. Bab yang ke-18 itu ada keistimewaan daripada salam. Assalamualaikum ya Allah. Al-babul
عشر في فضيلة الدعاء. Keistimewaan doa tertuang dalam bab yang ke-19. الباب العشرون في فضيلة الاستغفار. Keistimewaan istighfar itu tertuang dalam bab yang ke-20. Monggo Cioni, monggo Ji. Al-babul hadi. Berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, membasahi lisannya untuk menyebut, menyeru Allah itu tertuang dalam bab yang ke-21. Lanjut. Tasbih, membaca subhanallah, subhanallah, menyucikan Allah, menjernihkan Allah, itu tertuang dalam bab yang ke-22. 23 itu akan berbicara tentang keistimewaan taubat, berdaulat kepada Allah. Keistimewaan orang-orang fakir di mata Allah itu akanlah dituangkan dalam bab yang ke-24. Keistimewaan ghina rene iki, agniya fi fadilatul aghniya rene. Berarti gak ada privilege-nya ya dia. Wa sallallahu Muhammad. Bab ke-25 itu akan membahas tentang keistimewaan nikah. Al-babu sadisi wal ashruna fi fadilati tashdidi ala zina. Fi fadilati? Fi fadilati tashdidi. Enggak ada fadilah, Mbak, di kitab Bu? فضيلة التشديد. Oh ada ya, ada ya, Quran dalam. Keistimewaan daripada apa itu namanya? Disangatkan zina untuk dihindari dalam bab 26 itu nanti akan dijelaskan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Lanjut. Al-babu sabi'u wal ashruna fi tashdidi liwat. Bahaya liwat itu juga akan dikemukakan di bab 27 oleh beliau. Tasydid bukan hanya bahaya tapi amat sangat bahaya, harus dihindari. Allah jannibna aliz zina wal liwat wa baqiyatu minal muharramat. Amin. Al-babu tsamin wal ashruna fi man'i syurbi khamr. 28 itu akan berbicara tentang bab itu man'i syurbi, keharaman, larangan daripada mengkonsumsi arak khamr. Lanjut. Al-babu tasi'u wal ashruna fi fadilatir ram. Manah juga memiliki keistimewaan dan itu akan dijelaskan di bab 29. Lanjut. Al-babu tsalithun fi fadilati birril walidain. Berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki keistimewaan sebegitu banyaknya, akan dituangkan nanti di bab yang ke-30. Lanjut. Al-babu hadis wa Wasalasuna salasuna fi fadilati hak fil aulad. Anak itu memiliki hak, anak itu memiliki bagian. Nah, hak atau bagian itu oleh Jalaluddin As-Suyuti akan dituangkan di dalam bab yang ke-31. Lanjut. Al-babu tsani wa salasuna fi fadilati Orang yang memiliki tawadhu itu juga memiliki keistimewaan, dan keistimewaan itu akan tertuang dalam bab yang ke-32. Al-babu tsalitsu wa salisuna fi fadilati sukut. Diam itu bukan tanpa alasan. Diam itu ternyata juga ada alasan. Kenapa perlu untuk diperjuangkan, kenapa perlu untuk dikorbankan, kenapa perlu untuk dilestarikan di banyak situasi. Dan ini akan dijelaskan lebih rinci nanti di bab yang ke-33. Lanjut. Al-babu rabi'u wa salasuna fi man'i al-akli Wan naumi warrahati. Larangan untuk mengkonsumsi, larangan untuk tidur, larangan untuk berleha-leha, itu nanti beberapa situasi, kondisi dituangkan dalam bab 34 oleh beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Lanjut. Al-babu khamis wa salasuna fi man'i dhahik. Tersenyum kemudian tertawa itu baik, tapi dalam situasi tertentu Allah melarang, Nabi melarang. Larangan itu tertuang dalam bab 35. Lanjut. Al-babu sadisu wa salasuna fi fadilati ayadatil marid. Mengunjungi orang sakit memiliki keistimewaan dan itu tertuang dalam bab ke-36. Al-babu sabi'u wa salasuna fi fadilati dzikri maut. Bab yang ke-37 akan berbicara tentang keutamaan mengingat mati. Ya Allah, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Amin. Al-babu tsamin wa salasuna fi fadilati qabri wa ahwalihi. Wa ahwalihi. Ya Allah, ya Allah, ada banyak situasi, ada banyak kejadian-kejadian di alam kubur, itu nanti keistimewaannya
tertuang dalam bab yang ke-38. Lanjut. Al-babu tasi'u wa salasuna fi man'in Niyahati. niyahati alal mayyit. Lebay bila kita ditinggal mati oleh kerabat, sanak saudara, famili, itu juga dilarang. Lebay. Niyah itu kalau orang dulu itu orang juhala, orang jahil itu sampai menyobek-nyobek bajunya. Gini apa? Saya berteriak, mendramatisir. Kamu jangan kaget loh. Mungkin kamu pernah ya. Bapaknya mati, nangis. Apa hukum dasar seorang wanita itu masuk ziarah kubur? Hukum dasarnya apa? Hukum dasarnya apa? Apa hukumnya seorang wanita itu berziarah kubur? Hukumnya apa? Makruh. Gini mungkin. Makruh. Haram ketika dia haid. Enak sih ngomong mentok ki. Mentok ya, mentok itu. Mentok. Itu sunnah, enggak wajib. Sunnah. Kenapa? Karena psikologis wanita dengan laki-laki itu berbeda. Bahkan ana sing ngendika makruh, di level makruh. Makanya tidak ada satupun di Saudi yang memberlakukan konsep ziarah kubur bagi seorang wanita. Di Makkah wanita nggak boleh masuk. Jadi bukan ziarah kuburnya yang dilarang, tapi lebih ke arah pada khawatir psikologisnya itu nggak bisa, yang akhirnya malah niyah. Allahumma akhtimna bihusnil khatimah waj'al quburana rawdatan min riyadil janan wa la taj'al quburana ya Allah hufratan min huffarin niran. Amin. Jod. Babu arba'una fi fadilati sabri alal musibah. Kita oleh Allah pasti akan dititipi musibah, akan dititipi daripada kesulitan demi kesulitan, dan ini bila kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, itu juga akan memiliki keistimewaan dan keutamaan serta keistimewaan ini akan tertuang dalam bab yang ke-40. Ya, dalam bab yang ke-40. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kamu tidak mustahil. Surah Al-Ladzim ta'alihim.